Oke, selamat pagi, siang, sore, malam rekan-rekan guru sekalian, kapanpun rekan-rekan menyimak video ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan hasil evaluasi kegiatan literasi pagi yang sebelumnya sudah dilakukan ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kenapa dibuat dalam video, karena mengingat kondisi kita saat ini yang agak sulit untuk dikumpulkan dalam satu ruangan yang sama, jadi diambillah keputusan untuk sosialisasi atau presentasi hasil evaluasi kegiatan literasi pagi ini dibuat dalam bentuk video, dengan harapan rekan-rekan tetap bisa mengakses atau mempelajari lagi hasil evaluasi untuk kegiatan literasi pagi ini ya. Mohon pengertiannya seperti itu. Nah, sebelum masuk ke hasil evaluasinya, saya mau coba ke esensi awalnya dulu nih. Ya, apa itu program literasi pagi? Nah, jadi program literasi pagi ini adalah sebuah program dengan tujuan untuk pembiasaan membaca. Dalam hal ini konteksnya adalah membaca buku, gitu. Tapi tidak harus dalam bentuk buku, bisa dalam jenis bacaan yang lain sesuai dengan minat dari anak-anak murid tentunya ya. Oke. Nah, selain untuk pembiasaan membaca buku ini, target utamanya adalah melatih keterampilan mengolah informasi. Tujuan utamanya adalah poin yang ini ya, melatih keterampilan untuk mengolah informasi. Seperti yang kita tahu bersama, Indonesia ini kurang dilatih untuk bagaimana caranya mengolah informasi. Jadi dengan hal-hal kecil seperti ini diharapkan anak-anak murid kita nantinya bisa terlatih atau punya keterampilan untuk mengolah informasi. Itu tujuan jangka panjangnya, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu, yang menjadi indikator dari program literasi pagi ini adalah bagian membaca, kemudian bagian berproses, dan bagian sharing atau bagikan gitu. Jadi read, process, and share. Dimana hal ini pun sebenarnya sudah disosialisasikan sewaktu kegiatan sosialisasi kepada orang tua murid dan juga waktu MPLS di awal tahun pelajaran ini ya. Oke. Kita lanjut. Bagaimana cara pelaksanaannya? Nah, untuk pelaksanaannya sendiri yang sudah dilakukan berdasarkan hasil sosialisasi per bulan Juli tahun 2020 seperti yang sudah disinggung tadi, sesuai dengan isi sosialisasi pembelajaran kepada orang tua murid dan juga kepada saat MPLS, yaitu kepada murid-murid, pelaksanaannya adalah dengan membaca buku di hari Senin sampai Kamis dan sharing bacaan di hari Jumat. Nah, 2 poin inilah yang menjadi fokus dalam kegiatan evaluasi ini atau evaluasi literasi pagi yang sudah dilakukan. Jadi yang menjadi fokus adalah 2 poin ini. Poin atau kegiatan membaca buku dan kegiatan sharing bacaan. Jadi 2 kegiatan ini yang menjadi fokus evaluasi yang sudah dilakukan, kurang lebih begitu. Nah, kemudian setelah hampir 3 bulan pelaksanaan, jadi ini konteksnya sesuai dengan pelaksanaan evaluasinya ya. Jadi setelah 3 bulan kemudian dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu menggunakan beberapa instrumen, 3 lebih tepatnya, 3 instrumen. Instrumen yang pertama adalah angket murid sebagai acuan utama, yang mana pengumpulan datanya itu dilakukan mulai tanggal 3 sampai tanggal 9 Oktober tahun 2020. Kemudian instrumen yang kedua adalah observasi laporan baca harian. Ini dilaksanakan di tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober yang lalu, yang mana fokus atau cara pengambilan datanya adalah dengan melihat isian atau bagaimana murid-murid mengisi laporan baca harian mereka.
Dan yang terakhir, wawancara murid dengan mengambil sampel 5 murid. Jadi kalau sederhananya diambil 10% dari total keseluruhan murid yang ada di sekolah kita di jenjang SMP. Jadi diambil 5 sampel. Dan secara spesifik 1 murid kelas 9, 2 murid kelas 8, dan 2 murid di kelas 7. Pelaksanaannya itu di tanggal 19, 21, dan 23. Jadi dibagi kegiatan wawancaranya dibagi jadi 3 hari. Jadi ini adalah instrumen yang berlaku atau yang digunakan dalam kegiatan evaluasi ini. Nah, kalau rekan-rekan guru bertanya kenapa tidak ada atau tidak melibatkan guru atau wali kelas dalam evaluasi ini, alasan yang pertama adalah karena pelaksanaan atau yang menjadi fokus dari kegiatan literasi ini adalah murid. Jadi murid-murid yang langsung merasakan dan murid-murid sendiri pun yang melakukan. Jadi lebih pengalaman real atau dari sudut pandang yang lebih valid. Makanya yang menjadi fokus dalam evaluasi kegiatan literasi pagi ini adalah murid-murid. Nah, sedangkan guru-guru khususnya wali kelas itu hanya terlibat di hari Jumat saja berdasarkan rencana pelaksanaan yang sudah disebutkan tadi juga, dan tentunya berdasarkan sosialisasi di bulan Juli 2020 yang tadi juga sudah disampaikan ya. Wali kelas dan guru-guru kebanyakan hanya dilibatkan di hari Jumat saja waktu pelaksanaan sharing tuh. Jadi menghindari data yang bias karena hanya 1 kali seminggu tuh, bahkan hanya ya kalau dibandingkan sangat kecil tuh perbandingan waktunya ya. Jadi menghindari guru dalam konteks supaya data yang diambil pun tidak terlalu bias. Seperti itu. Jadi itu 2 alasan kenapa yang menjadi fokus atau acuan yang digunakan adalah murid-murid secara langsung. Oke, kita masuk ke data yang diperoleh. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan ini ya, atau hasil evaluasi. Tuh. Data angket. Khusus data angket itu ada 2 jenis data kuantitatif dan juga data kualitatif. Tuh. Untuk jumlah responden yang sudah mengisi formulir itu ada totalnya 41 murid, jadi kurang lebih 79% dari total keseluruhan murid, yang mana pembagiannya seperti di grafik yang ada, di diagram yang ada. Dan kalau dijabarkan per kelas, kelas 7 ada 15 murid, ya kurang lebih ada 65%, kelas 8 18 murid, kurang lebih 86%, dan kelas 9 8 murid, 100% yang mengisi form. Seperti itu. Nah, kalau melihat catatan di bawah, mungkin ini ketutupan dengan equalizer itu ya. Data real bisa dicek di file evaluasi kegiatan literasi pagi responses yang ada di drive bersama. Jadi boleh dicek juga tuh untuk kalau rekan-rekan mau untuk mengecek lagi nih apakah datanya sesuai dengan yang tertulis di sini atau tidak. Jadi silahkan dicek juga. Kemudian untuk jenis buku yang dibaca, kalau kita lihat bersama, kebanyakan ya walaupun perbandingannya cuma selisih 1 di sini ya. Yang menggunakan buku fisik itu 20 murid, dan sedangkan buku digital itu 21 murid. Jadi selisihnya hanya 1, tapi kecenderungan sepertinya akan ada kecenderungan murid-murid kita lebih banyak akan menggunakan sumber digital seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke pembagian masing-masing kegiatan gitu. Membaca buku dan sharing bacaan. Nah, kalau rekan-rekan lihat di sini ada P1, P2, P ini artinya pernyataan. Jadi untuk membaca buku dipecah jadi 7 pernyataan. Dari satu indikator itu dipecah jadi 7 pernyataan.
Yang mana kalau memang rekan-rekan mau tahu pernyataannya itu apa, silakan boleh dicek di file evaluasi kegiatan literasi pagi itu ya, yang ada. Kalau memang mau langsung buka Google Drive, terus ketik aja nama file ini, terus dilihat emangnya pernyataan satunya apa sampai pernyataan 7 itu apa, yang mana pastinya berkaitan dengan kegiatan membaca buku. Dan kalau rekan-rekan melihat persentasenya itu sekitar 55 sampai 71%. Tuh, yang mana kalau dari secara data, kalau kita berbicara soal data pengisian, murid-murid yang mengisi itu cenderung dalam kategori cukup. Tuh, dalam kategori cukup. Begitu juga dengan sharing bacaan. Nah, ini ada pernyataan 2 yang ya kalau dilihat perbandingan sih terlalu jomplang ya, tapi kalau kita lihat persentasenya sebenarnya kurang lebih mirip dengan data membaca buku yang ada di samping. Cuman karena range-nya saja ini yang ya tidak sejomplang yang di membaca buku ini, karena saya lupa setting lagi range persentase yang ada di sebelah kiri ini. Tapi pada prinsipnya rekan-rekan silakan boleh lihat angka kuantitatifnya, seberapa persen pencapaian masing-masing pernyataan, seperti itu ya. Jadi silakan dilihat. Jadi ada pernyataan 1 sampai pernyataan 4 khusus untuk indikator atau kegiatan sharing bacaan. Dan sekali lagi, kalau memang rekan-rekan ingin untuk pelajari lagi instrumen yang digunakan, silakan mengecek file yang tadi disampaikan, seperti itu. Kemudian data angket yang diperoleh ini untuk data kualitatifnya. Data kualitatif untuk membaca buku itu diperoleh data atau tulisan dari murid, pelaksanaannya dirasa cukup. Kemudian ada juga yang menuliskan 15 menit dirasa kurang. Ada yang menuliskan juga butuh target harian. Jadi dalam artian beberapa murid mengatakan mereka butuh target sehari, kira-kira berapa lembar atau berapa halaman yang harus dibaca atau berapa bab yang harus dibaca. Kemudian ada juga yang mengatakan referensi bacaan dirasa kurang atau bingung mau membaca buku apa. Jadi ini 4 hal yang menjadi fokus atau yang dirangkum dari data kualitatif untuk aspek atau kegiatan membaca buku. Kemudian untuk kegiatan sharing bacaan, rangkuman yang diperoleh adalah pelaksanaannya diundi, tuh 1 murid per minggu. Ada yang menjawab seperti itu. Ada juga yang memberikan data sudah tidak pernah dilaksanakan. Ini jadi pertanyaan juga sih ini sebenarnya. Kenapa bisa pernah dilakukan tapi makin lama sudah jarang dilakukan, bahkan tidak pernah dilakukan lagi berdasarkan data yang diperoleh. Jadi sekali lagi ini berdasarkan data yang diperoleh ya rekan-rekan. Kemudian nah ini juga mengerjakan proyek devosi. Jadi data beberapa murid mengatakan tidak pernah dilaksanakan atau sudah jarang dilaksanakan itu karena terlalu fokus mengerjakan proyek devosi. Padahal sebenarnya kan kalau kita lihat jadwal harusnya kegiatan literasi dulu kemudian devosi, seperti itu. Nah, tapi ini data yang diperoleh ya. Sekali lagi ini data yang diperoleh. Kemudian terlaksana tapi kurang efektif. Jadi ada yang menuliskan bahwa kegiatan literasi itu dilaksanakan iya, tapi dirasanya kurang efektif karena terkadang cuma sekedar ditanya tuh. Jadi apa yang sudah dibaca seminggu ini? Kadang ada yang merespons, ada murid yang memberikan tanggapan, tapi seringkali tidak ada yang memberikan tanggapan gitu. Jadi dirasa kurang efektif oleh beberapa murid tuh. Nah, jadi ini data angket yang diperoleh untuk data kualitatifnya yang dirangkum berdasarkan isian murid. Nah, kemudian data observasi yang diperoleh. Jadi ini berdasarkan instrumen observasi ya.
Nah, karena observasinya hanya melihat seberapa efektif lembar atau laporan baca harian itu digunakan, maka hanya melihat jumlah murid yang mengisi dan tentu saja apa yang diisi, seperti itu. Nah, khusus untuk bagian ini yang menjadi fokus adalah seberapa banyak murid yang menggunakan form itu untuk membantu mereka dalam konteks kegiatan membaca yang di hari Senin sampai Kamis itu. Bahkan di hari Jumat juga beberapa ada yang mengisi. Jadi data ini pun pastinya tetap valid untuk dijadikan patokan juga. Nah, kalau rekan-rekan melihat ini persentase per kelas ya. Jadi kelas 7 yang menulis atau yang sering menulis form, mengisi form itu sekitar 39%, 40-an 39. Ini soalnya ini 13 ya. 39%. Di kelas 8 itu ada 28,5%, dan kelas 9 62,5% tuh. Jadi kalau secara jumlah yang dirata-ratakan, jadi ini balik lagi rata-rata pengisian jurnal, rata-ratanya. Nah, rata-rata untuk kelas 7 itu selama 3 bulan terakhir, dari bulan Juli sampai bulan Oktober, selama kegiatan sampai kegiatan pengumpulan data observasi ini, di kelas 7 rata-ratanya ada 9 murid yang mengisi. Kelas 8 ada 6 murid, dan kelas 9 5 murid. Tuh. Nah, data rata-rata ini kembali lagi dilihat dari pengisian harian per tanggal 22 Juli, itu tanggal start kegiatan literasi pagi dimulai, sampai 1 Oktober. Tuh. Jadi batasannya adalah tanggal 1 Oktober 2020 itu. Kenapa 1 Oktober bukan sesuai dengan pelaksanaan? Karena balik lagi kita evaluasinya tuh untuk pelaksanaan 3 bulan. Tuh. Jadi stop sampai di tanggal 1 Oktober. Tuh. Kemudian dibulatkan sesuai aturan matematis. Pembulatannya itu yang jumlah murid ini bukan persentasenya. Karena kalau kita bilang jumlah murid ternyata ada koma, kan tidak mungkin. Jumlah murid kita ada 0,2, 0,3 tuh. Jadi pembulatannya di jumlah murid ini, kemudian dipersentasekan sesuai dengan jumlah murid di kelas masing-masing, dan diperolehlah persentase ini. Ya, jadi ini rata-rata pengisian jurnal per tanggal 22 Juli sampai 1 Oktober 2020. Oke. Kemudian, ini data yang terakhir, rangkuman data wawancara yang diperoleh. Nah, kalau rekan-rekan sempat membaca yang di bagian bawah, transkrip wawancara bersifat rahasia karena sudah menjadi perjanjian dengan murid yang diwawancarai. Jadi rekan-rekan tidak tidak bisa mengakses siapa yang diwawancarai atau isi hasil wawancaranya seperti apa. Transkripnya itu bersifat rahasia karena balik lagi sudah menjadi bagian perjanjian dengan murid yang diwawancarai. Dan kalaupun memang dibutuhkan karena ada kondisi khusus, barulah transkrip bisa diberikan. Itu pun hanya untuk kondisi-kondisi khusus saja, kalau memang urgent dan penting gitu. Nah, untuk kegiatan membaca buku, hasil wawancara yang bisa dirangkum adalah seperti ini. Musik yang diperdengarkan dirasa cukup membantu dalam memberikan kesan rileks untuk membaca. Ini hasil rangkuman ya. Kemudian poin kedua, laporan baca harian terkesan membebani dan mengurangi durasi membaca. Karena seperti yang kita tahu, durasi kegiatan literasi pagi itu 15 menit, dan ada murid-murid yang hasil wawancara ini mengatakan laporan membaca itu terkesan memakan waktu. Jadi harus buka linknya, terus diisi manual lagi, dan segala macam. Jadi terkesan membebani dan mengurangi durasi membaca. Yang mana itu pun setelah dievaluasi memang cukup membebani dan memang mengurangi waktu juga. Kemudian yang ketiga, butuh saran bacaan yang baik. Jadi kurang referensi beberapa hasil wawancara ini ya. Kemudian poin kegiatan yang selanjutnya adalah sharing bacaan. Hasil atau rangkuman yang diperoleh dari wawancara
5 murid sampel itu adalah poin yang pertama, sangat membantu jika wali kelas memberikan tanggapan atau merangkum sharingan yang ada. Jadi ada murid yang menyampaikan seperti yang poin yang pertama ini ya. Kemudian ada juga yang mengatakan terasa kurang efektif karena terkadang dilaksanakan, terkadang tidak dilaksanakan. Jadi ini poin kedua ini mendukung data kualitatif yang angket sebelumnya tadi ya. Tuh. Jadi dirasa kurang efektif. Tuh, penjelasannya yang di bagian ini sebenarnya kenapa murid-murid beberapa menuliskan kok kurang efektif gitu. Karena balik lagi, kadang dilaksanakan, kadang tidak dilaksanakan. Kenapa tidak dilaksanakan? Salah satu penyebabnya menurut hasil wawancara ini adalah wali kelas terlalu fokus ke diskusi proyek devosi seperti itu. Kemudian poin ketiga adalah bagusnya langsung dipilih atau ditentukan giliran untuk sharing supaya lebih pasti dilaksanakan. Jadi ini pun sebuah masukan juga dari hasil wawancara. Bagusnya tuh langsung dipilih aja atau langsung ditentukan jadwalnya hari ini siapa yang sharing, di minggu depannya siapa yang sharing dan segala macam. Jadi biar lebih pasti katanya. Tuh. Oke, dari 3 instrumen yang ada, apa yang bisa disimpulkan? Oke, poin pertama yang bisa disimpulkan adalah secara umum pelaksanaan membaca buku sudah terlaksana dengan cukup baik. Oke, cukup baik. Kenapa cukup baik? Karena melihat data dari sampel pengisian angket seperti yang sudah dilihat sebelumnya, ada jumlah persentasenya di situ kan, silahkan boleh dilihat, dan konfirmasi dari observasi dan juga wawancara. Jadi disimpulkan khusus untuk kegiatan membaca buku terlaksana dengan cukup baik. Oke. Kemudian pelaksanaan untuk sharing bacaan itu masih kurang karena pelaksanaan yang kurang seragam dan terkesan dikesampingkan. Tuh, balik lagi, kesimpulan ini diambil berdasarkan hasil ketiga instrumen yang ada ya, berdasarkan angket, observasi dan juga wawancara yang sudah dilakukan selama 1 bulan di bulan Oktober itu. Jadi ini 2 kesimpulan karena balik lagi fokus evaluasi adalah di 2 kegiatan ini, kegiatan membaca buku dan juga sharing bacaan. Kemudian tindak lanjut. Oke, setelah kita tahu kesimpulannya seperti itu, kemudian apa yang bisa kita perbaiki atau kita bisa laksanakan ke depannya? Poin pertama, murid-murid dipersilakan mengakses link yang ada skkk.org/buku strip literasi jika membutuhkan referensi buku bacaan. Nah, link ini akan dilampirkan juga di deskripsi video ini ya. Silahkan boleh bantu di-share juga. Kemudian yang kedua, murid-murid yang ingin membaca sambil mendengarkan musik yang disediakan dipersilakan untuk bergabung di Meet mulai pukul 7 pagi tuh. Jadi khusus untuk pukul 7 pagi kalau memang ada yang mau langsung join di meeting itu dipersilakan. Kalaupun memang tidak mau join untuk alasan-alasan pribadi itu pun tidak masalah karena meeting itu difokuskan untuk kegiatan devosi bukan untuk kegiatan literasi. Jadi balik lagi kalau memang mau membaca secara mandiri tidak mau masuk ke Meet dulu itu tidak masalah ya. Jadi yang memang mau join di Meet mulai pukul 7 berarti mereka-mereka yang either mau standby lebih awal ataupun memang mau membaca sambil mendengarkan musik yang disediakan. Yang mana khusus untuk bagian ini yang mendengarkan musik itu pastinya hanya bisa dilaksanakan mulai hari Senin sampai Rabu karena itu pelaksanaan devosi gabungan. Nah, kecuali rekan-rekan wali kelas bersedia untuk tetap standby di hari Kamis itu di meeting masing-masing, di link meeting masing-masing untuk menyediakan musik atau memutarkan musik
sebagai pengantar atau pengiring kegiatan literasi pagi itu. Kemudian yang ketiga, formulir laporan baca harian tidak perlu diisi lagi per tanggal 9 November tahun 2020. Diganti dengan catatan harian pribadi, yang mana khusus untuk catatan harian pribadi ini bersifat opsional. Tuh. Karena kembali lagi ke esensi kenapa dibuat laporan baca harian adalah untuk membantu murid record, mencatat, atau supaya bisa lebih mengingat lagi, oh hari ini saya baca ini, dan juga bisa membantu nantinya saat proses atau kegiatan sharing bacaan tentunya tuh. Jadi fokus atau tujuan kenapa dibuat laporan baca harian itu yang tadi, membantu murid untuk record saya sudah baca sampai di mana, atau untuk membantu nantinya ternyata saya sudah baca sejauh ini. Jadi prosesnya itu untuk membantu murid-murid tracking progres bacanya mereka juga gitu. Nah, berhubung tadi berdasarkan hasil wawancara dan juga hasil pengamatan di observasi, laporan baca harian dan juga di data angket, diputuskanlah formnya itu tidak perlu diisi lagi per tanggal 9 November. Jadi untuk 3 poin ini minta tolong rekan-rekan wali kelas untuk sampaikan kepada murid-murid saat kegiatan sharing buku atau waktu devosi juga boleh, tapi disarankan saat sharing buku untuk disampaikan tindak lanjut 3 poin ini, khusus 3 poin ini silahkan dibantu sampaikan kepada murid-murid ya. Jadi di tanggal 6 ya, di tanggal 6 mohon bantuan untuk menyampaikan kepada murid-murid sehubungan dengan 3 poin ini ya. Tuh. Kemudian poin selanjutnya untuk tindak lanjut adalah kegiatan sharing bacaan harus dilakukan. Sekali lagi, kegiatan sharing bacaan harus dilakukan karena masih bagian dari kegiatan literasi pagi, rekan-rekan. Tuh. Jadi ini harus dilakukan. Dan kalau memang butuh referensi, silahkan mengakses rekaman Meet sharing bacaan di kelas 9. Tuh. Di drive bersama SKKK Pontianak Galeries, silahkan boleh dicari di situ ya. Kalau memang butuh referensi, silahkan boleh dilihat rekaman Meet-nya di situ. Untuk kelas 9 yang punya kelas 9 yang sudah dilaksanakan. Kemudian untuk mendukung target pembiasaan membaca dan keterampilan mengolah informasi, jadi ini berlaku untuk setiap guru yang mengajar di jenjang SMP, dan mungkin rekan-rekan yang mengajar di SD juga bisa memberlakukan hal yang sama ya. Jadi untuk mendukung target yang disampaikan di awal tadi, setiap guru sangat disarankan untuk menerapkan pembelajaran berbasis literasi di kelas. Tuh. Prosesnya seperti apa atau pelaksanaannya seperti apa, kalau rekan-rekan mau silahkan eksplor mandiri dulu. Silahkan sesuai dengan kreativitasan masing-masing rekan-rekan sekalian lah gitu. Nah, cuman kalau memang bingung atau memang butuh untuk konsultasi, silakan boleh berdiskusi dengan koordinator kurikulum ya, saya sendiri. Silakan boleh kita brainstorming sama-sama lah, kira-kira khusus pembelajaran berbasis literasi di kelas rekan-rekan sekalian cocoknya yang seperti apa. Nanti saya boleh bantu untuk kasih beberapa contoh lah. Tidak harus langsung dilakukan, tapi silakan boleh jadi pertimbangan juga. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yang menjadi tindak lanjut adalah minta tolong rekan-rekan sekalian, wali kelas dan juga guru mapel untuk mengisi formulir tindak lanjut. Linknya tersedia di deskripsi di bawah ya. Tuh, jadi minta tolong untuk diisi link tindak lanjut yang ada di bawah berdasarkan hasil evaluasi atau berdasarkan kesimpulan dan tindak lanjut dari evaluasi kegiatan literasi pagi ini. Seperti itu ya. Jadi demikianlah hasil
atau pemaparan dari hasil evaluasi kegiatan literasi pagi yang sudah dilaksanakan selama 3 bulan per Juli sampai September, akhir September, seperti itu. Jadi sekali lagi mohon bantuan rekan-rekan wali kelas untuk menyampaikan 3 poin pertama dari hasil tindak lanjut yang tadi kepada murid-murid. Silakan disampaikan pada tanggal 6 besok ya, supaya pemberlakuannya bisa langsung sesuai dengan yang tadi per tanggal 9 November itu ya. Dan juga minta tolong sekali lagi untuk rekan-rekan guru sekalian untuk memberlakukan pembelajaran berbasis literasi, karena balik lagi fokus kita lebih ke arah kita mau membantu murid, mempersiapkan murid menjadi seorang manusia utuh itu kan, yang ada 5 dimensi manusia utuh. 5 dimensi manusia utuh itu yang mana salah satu bagiannya berbicara soal keterampilan mengolah informasi juga gitu. Karena tidak mungkin kita bisa membuat atau menampilkan dimensi manusia utuh itu kalau ternyata pengolahan informasi kita sendiri masih kurang. Jadi kalau boleh saya sarankan juga rekan-rekan sekalian pun silakan punya buku sendiri nih untuk jadi bacaan. Karena kegiatan literasi pagi ini kan kita berlakukan untuk murid-murid, masa kita minta murid untuk membaca tapi kita sendiri tidak membaca gitu ya. Jadi minta tolong kalau memang berkenan, yuk kita sama-sama lakukan juga nih kegiatan literasi pagi. Kita mau membiasakan murid untuk bisa pembiasaan membaca itu supaya bisa melatih keterampilan mengolah informasi selayaknya, sebagusnya. Kita juga memulai dari diri kita sendiri. Saya sudah mulai dan puji Tuhan saya juga pernah sharing dengan murid-murid di kelas 9. Jadi ya mereka pun jadi saksi bahwa mereka bukan diminta sendiri, maksudnya bukan sebagai paksaan untuk mereka, tapi yang meminta mereka pun untuk melakukan kegiatan membaca juga melakukan hal yang sama tuh. Jadi supaya lebih fair kesannya seperti itu. Jadi demikian untuk video presentasi ini, sekiranya boleh jadi berkat juga ya untuk rekan-rekan sekalian. Dan ingat tantangan dari saya yang tadi, kalau memang berkenan, yuk kita lakukan bersama-sama juga ya. Murid-murid kita latih, kita juga harusnya bisa melatih diri kita sendiri terlebih dahulu. Oke, demikian. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.